Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM J1B019027. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menjawab terkait dari mata kuliah mesin industri pertanian, yang mana akan membahas tentang jarak pagar dan bagaimana apa saja kegunaan kedepannya. Tapi sebelum itu kita akan sedikit membahas tentang tanaman apa sih jarak pagar ini sendiri. Yang mana secara umum ya, jarak pagar ini adalah tumbuhan yang semak berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropis. Yang tumbuhan ini juga dikenal sangat tahan terhadap cuaca ekstrim ya, cuaca kering, dan mudah diperbanyak melalui atau cara untuk memperbanyaknya dengan cara di stek seperti itu. Nah, selanjutnya manfaat secara umum dari tanaman ini sangat banyak sekali ya. Untuk secara umumnya sangat bisa diolah menjadi berbagai macam berbagai macam olahan baik dari segi dari segi kedokteran, baik dari segi dunia pertanian dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama dari segi kedokteran atau dalam bidang farmasi ataupun medis. Jadi untuk manfaat dalam bidang medis ini sendiri adalah jarak ini yang diresepkan sebagai obat minum untuk merangsang buang air besar atau untuk memperlancar buang air besar gitu. Dan yang tidak kalah penting juga, biji jarak ini juga mempunyai potensi untuk membasmi penyakit dalam, yaitu seperti membunuh sel-sel kanker. Nah, yang kedua yaitu dalam bidang pertanian, yang mana tanaman jarak ini juga tergolong tanaman yang beracun, sehingga tanaman ini juga sering dimanfaatkan untuk pembuatan pestisida alami. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu dalam bidang lingkungan, yang mana karena tanaman ini hidupnya itu cocoknya itu ditanam di lahan kering, sehingga tanaman ini dimanfaatkan untuk memperbaiki lahan-lahan kering ataupun hutan yang sudah gundul. Tidak cuma itu, akar dari tanaman ini juga karena merambat jauh, sehingga untuk bisa mencegah terjadinya bencana seperti tanah longsor dan lain-lain. Selanjutnya adalah pada bidang industri dan otomotif, yang mana pada bidang ini juga minyak kastroli ya yang dipakai ketika kita mengolah minyak dari tanaman jarak pagar ini, yaitu sebagai campuran dalam pembuatan sabun. Contohnya dalam bidang industri, dalam pembuatan sabun, lotion dan lain-lain juga. Tidak hanya itu, minyak kastroli atau nama lainnya juga castor oil, yang mana ini dimanfaatkan sebagai pelumas kendaraan. Yang terakhir, yang selanjutnya ya, pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan ini juga sendiri banyak sekali manfaatnya, terlebih lagi dalam pengolahannya. Dalam salah satu manfaatnya yaitu untuk menyembuhkan keputihan pada lidah bayi, dan juga seperti untuk menyembuhkan sariawan juga bisa, dan lain-lain manfaatnya lagi. Yang terakhir, bahan bakar alternatif. Ini manfaat yang kiranya bisa kita olah lebih jauh lagi, yang mana pada manfaatnya ini adalah tanaman ini yang kita ambil adalah minyaknya yang kita olah lagi untuk menjadi metanol yang akan dijadikan sebagai bahan bakar alternatif lainnya. Itu saja sedikit gambaran terkait gambar umumnya. Selanjutnya pada jarak pagar ini dapat diolah menjadi apa saja gitu kan. Nah, baik, selanjutnya pada pertanyaan pertama, jarak pagar ini dapat diolah menjadi produk apa saja yang dapat diolah dari tanaman ini gitu. Yang pertama, kita membahas tentang kulit buahnya dulu, yang mana kulit buahnya ini dapat diolah menjadi pupuk dan juga biogas. Nah, selanjutnya pada biji dari tanaman jarak pagar ini juga
dapat diolah menjadi minyak pelumas dan minyak dalam keadaan mentah. Nah, selanjutnya pada ampas bijinya, yang mana pada ampas bijinya ini dapat juga diolah menjadi pakan ternak, dari pakan ternak baik sapi, kambing ataupun yang lain-lain. Dan juga bisa dibuat menjadi biobriket dan pupuk organik. Yang mana tahap-tahapan ini juga pemanfaatan dari ampas biji perlu diolah menjadi ataupun perlu dikemas lagi, perlu diolah lagi menjadi dengan proses-proses yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya pada daun dari jarak pagar ini sendiri juga dapat diolah menjadi anti peradangan dan pupuk gitu. Jadi bisa menjadi bahan untuk keperluan medis ataupun dalam dunia pertanian, seperti penjelasan saya yang pertama tadi. Selanjutnya pada kulit kayunya, kulit kayu dari tanaman jarak pagar ini sendiri juga dapat diolah juga menjadi papan partikel dan juga kertas, yang mana dalam pengolahan juga ini memiliki cara-cara khusus supaya bisa diolah seperti penjelasan saya yang tadi itu. Yang terakhir itu getahnya. Getah juga dapat diolah menjadi bahan baku obat antiseptik dan juga untuk desinfektan. Tidak hanya itu, mungkin banyak sekali juga manfaatnya, baik dari akarnya, baik dari buahnya sendiri juga banyak sekali manfaat ataupun cara kita pengolahannya banyak sekali. Tapi mungkin untuk penjelasannya terkait dari manfaat atau bisa diolah menjadi produk apa saja mungkin cukup sampai di sini saja ya. Oke, baik. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 2, yakni ada proses apa saja yang dibutuhkan untuk merubah bahan baku dari bagian jarak pagar ini untuk menjadi bahan yang bernilai lebih tinggi. Nah, contoh yang pertama itu saya menggunakan salah satu contoh yaitu pembuatan kertas dari kulit kayu dari jarak pagar ini sendiri. Yang mana cara pembuatannya itu sederhana sekali, tapi menggunakan perlengkapan ataupun alat-alat yang khusus gitu. Yang pertama yaitu kulit kayunya ini sendiri dipotong-potong sehingga menjadi ukuran yang sangat-sangat kecil. Nah, setelah dipotong, lalu serpihan kayu ini dimasak sehingga teksturnya berubah. Setelah itu serpihan kayu ini akan ditambahkan larutan sehingga akan menjadi sebuah pulp atau lebur, atau seperti teksturnya seperti bubur. Teksturnya seperti bubur yang yang bisa diolah menjadi yang bisa dipindahkan ke bentuk ukuran yang berbeda, yang mana ketika di sana bisa dibentuk menjadi serpihan kertas gitu. Yang selanjutnya yaitu proses pengeringan, yang mana pada proses ini membutuhkan alat pengering yang sebelumnya itu akan dicetak menjadi serpihan kertas. Oke, baik. Contoh yang kedua pada proses pembuatan produknya ya. Contoh yang kedua yaitu pembuatan minyak pelumas dari biji jarak ini sendiri. Yang mana di sini kita proses biasanya menggunakan tiga proses penting ya. Yang mana proses pertama itu proses ekstraksi minyak. Yang mana proses ini adalah di mana kita memisahkan antara biji dan minyak dari jarak pagar ini sendiri. Terus yang kedua yaitu proses epoksidasi. Yang mana proses ini adalah proses untuk memperoleh senyawa baru yang reaktif. Dan yang terakhir yaitu proses pembuatan poliol dan poliolester. Itu tiga contoh proses yang biasa kita gunakan. Oke, selanjutnya pada pertanyaan nomor 3, yaitu dalam setiap proses peningkatan nilai tambah pada bahan baku yang tadi itu membutuhkan alat apa saja? Alat apa saja yang dibutuhkan di sana? Yang mana pada soal nomor 2 saya memberikan contoh yaitu pembuatan kertas dan juga pembuatan minyak, seperti itu, pembuatan minyak pelumas. Oke, pada alat yang pertama
proses pembuatan kertas yang mana menggunakan beberapa alat. Yang pertama menggunakan mesin chipping, selanjutnya mesin dryer, dan mesin press untuk mempres kertas supaya menjadi lembaran-lembaran kecil. Terus yang kedua yaitu dalam proses pembuatan minyak pelumas dari biji jarak ini menggunakan beberapa alat juga. Yang pertama itu oven, terus pompa hidrolik, dan alat distilasi vakum. Mungkin itu saja ya untuk alat-alat atau kebutuhan dalam proses pembuatan bahan-bahan yang bisa meningkatkan nilai tambah pada buah jarak pagar ini, pada tanaman jarak pagar ini. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan nomor 4, yaitu 5 contoh atau upaya dalam meningkatkan nilai tambah dari satu jenis komoditas. Di sini saya menggunakan satu komoditas, salah satu contoh yaitu singkong, yang mana dari tanaman singkong ini memiliki banyak sekali manfaat, baik dari bagian-bagiannya, baik dari daunnya, dari batangnya, ataupun isinya sendiri. Yang pertama yaitu dari isi dari singkong ini sendiri, akarnya. Isinya yaitu bisa dibuat menjadi bahan makanan seperti keripik dan juga menjadi bahan makanan lainnya. Tidak hanya itu, selanjutnya itu isinya itu ketika diolah menjadi bentuk yang berbeda, bisa dibuat juga menjadi tepung singkong itu untuk olahan selanjutnya. Terus yang kedua yaitu kulit dari singkong ini sendiri. Kulitnya sendiri juga bisa dibuat menjadi pakan ternak, yang mana kita juga di sana membutuhkan pengolahan khusus. Selanjutnya yaitu daun dari singkong ini sendiri, yang mana daun singkong ini juga saya bagi menjadi 2 jenis juga, ada daun singkong muda dan juga yang tua, yang mana pada daun singkong yang muda ini sendiri lebih khususnya bisa kita manfaat sebagai sebagai bahan makanan manusia, bahan makanan sehari-hari, dan juga bisa menjadi pakan ternak juga, bisa diberikan langsung. Terus untuk yang kedua yaitu daun singkong yang sifatnya itu lebih tua itu bisa dibuat menjadi obat tradisional, bisa dibuat menjadi obat, banyak sekali manfaatnya di sana. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang bagaimana komoditas dari singkong ini sendiri. Itu saja untuk penjelasan ataupun bagaimana menjawab soal-soal keempat soal ini. Terima kasih. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.